warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat serta semangat menjalani hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zainal Mutakin. Nomor NPM saya 0211242660. Saya berada di kelas 3B Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan. Tujuan saya di sini ingin melaksanakan yang ditugaskan oleh dosen saya dalam mata kuliah Business Communication mengenai larangan thrifting oleh pemerintah. Tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sih thrifting itu baik atau berdampak buruk untuk masyarakat, mengapa harus dilarang, apa dampak positif, apa dampak negatifnya, khususnya untuk UMKM dan industri tekstil lokal. Thrifting atau membeli pakaian bekas impor yang sangat populer belakangan ini di negara kita tercinta. Bahkan menjadi sumber penghasilan bagi beberapa anak muda dan para pelaku usaha UMKM. Namun belakangan ini pemerintah resmi melarang impor pakaian bekas dan menertibkan toko-toko yang menjual barang thriftingan. Nah, pasti kalian bingung, mengapa sih pemerintah melarang barang-barang thrifting masuk ke Indonesia? Di sini ada beberapa alasan yang sering disampaikan pemerintah. Yang pertama, alasan pemerintah melarang barang thrifting masuk ke Indonesia adalah masalah kesehatan. Pakaian bekas impor tidak selalu dicuci bersih atau disetrika dengan benar. Ada resiko bakteri, jamur, atau penyakit tertentu yang terbawa dari negara asal yang kita sendiri tidak tahu. Yang kedua, merusak industri tekstil lokal. Kalian pasti bingung mengapa barang luar negeri, thriftingan, itu sangat murah dibandingkan brand-brand lokal yang ada di Indonesia. Justru kalian di situ akan memilih barang thriftingan daripada memilih brand lokal tersebut. Yang jelas-jelas di situ akan membuat brand lokal sulit bersaing di pasar-pasar internasional dan jelas-jelas itu akan merugikan untuk negara kita tersebut. Yang ketiga, sebagian besar barang masuk secara ilegal. Impor pakaian bekas dilarang berdasarkan UU Perdagangan. Banyak barang thriftingan masuk sebagai barang rongsokan atau kontainer ilegal. Nah, yang keempat, Indonesia bisa menjadi tempat pembuangan sampah tekstil. Banyak negara maju mengirimkan limbah pakaian mereka ke negara berkembang. Tanpa aturan, Indonesia bisa menjadi salah satu tempat pembuangannya. Nah, masalahnya kebijakan pelarangan ini tidak hanya berdampak ke industri besar, tetapi juga ke UMKM yang kehilangan sumber penghasilan mereka, atau ke UMKM yang menjual pakaian thrifting tersebut akan kehilangan sumber penghasilan mereka. Yang kedua, pembeli yang mencari pakaian murah. Yang ketiga, pekerjaan yang bergantung pada bisnis thrifting. Sehingga kebijakan ini memunculkan pro dan kontra yang sangat kuat. Ada yang memilih setuju dengan pemerintah dan ada yang memilih tidak setuju atau kontra kepada pemerintah karena itu menjadi sumber penghasilan untuk mereka. Nah, di sini solusinya agar pelarangan thrifting tidak merugikan masyarakat kecil, pemerintah dan pelaku usaha bisnis melakukan beberapa solusi alternatif. Yang pertama, mengembangkan thrifting lokal, bukan impor. Artinya pakaian bekas berasal dari masyarakat Indonesia sendiri, bukan dari luar negeri. Sistem ini lebih aman dan legal. Yang kedua, mendorong UMKM beralih ke produk lokal. Nah, pelaku thrifting yang tadi dilarang oleh pemerintah, yaitu Pak Purbaya, mereka harus beralih ke produk lokal. Pelaku thrifting dibantu akses modal, pelatihan bisnis, dan pemasaran untuk menjual fashion lokal dan barang pre-loved lokal. Yang ketiga, mengembangkan industri daur ulang tekstil dalam negeri. Misalnya
program upcycle fashion, di mana pakaian bekas diolah untuk menjadi produk yang bernilai yang sangat tinggi. Yang keempat, memperketat impor tekstil, bukan melarang pakaian bekas 100%. Thrifting tetap boleh saja, tapi dengan syarat ketat. Yang pertama, sterilisasi. Yang kedua, bea cukai masuk harus jelas, jadi tidak ada yang ilegal. Dan kualitas harus terjamin. Nah, dengan solusi ini, kebijakan pemerintah bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi UMKM. Nah, yang ketiga ada manfaatnya. Jika solusi tadi diterapkan, maka manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak pihak. Bagi industri lokal, penjualan meningkat. Yang kedua, untuk UMKM fashion lebih kompetitif. Yang ketiga, lapangan kerja industri tekstil bertambah. Nah, untuk manfaat untuk masyarakat, konsumen lebih aman dari pakaian yang tidak higienis. Jadi lebih aman untuk dipakai oleh orang-orang rumah. Nah, untuk pemerintah bisa mengurangi penyelundupan. Nah, untuk pemerintah bisa mengurangi penyelundupan impor ilegal. Pengaturan perdagangan jauh lebih rapi. Nah, bagi pelaku thrifting juga ada manfaatnya. Usaha tetap berjalan melalui thrifting lokal. Jadi beralih dari thrifting luar negeri menjadi thrifting lokal, karena barang luar negeri akan segera diilegalkan. Yang kedua, pelatihan dan bantuan untuk berkembang. Yang ketiga, pendapatan tidak terputus. Jadi, larangan thrifting sebenarnya bisa menjadi peluang bila diimbangi dengan solusi yang benar dan tepat. Jadi kesimpulannya, larangan thrifting oleh pemerintah memiliki tujuan baik, yaitu melindungi industri lokal dan kesehatan masyarakat. Namun dampaknya besar bagi UMKM dan pembeli yang membutuhkan pakaian murah. Karena itu, kebijakan ini perlu disertai solusi yang manusiawi dan berpihak pada pelaku usaha kecil. Terima kasih teman-teman. Mungkin cukup segitu saja yang bisa sampaikan dalam video presentasi saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua, serta bisa menjadi solusi untuk pemerintah kita ketika membuat kebijakan tersebut harus diimbangi dengan kemanusiaan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.